Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi membuka keran ekspor pasir laut. Sebelumnya selama 20 tahun terakhir, kegiatan ekspor pasir laut dilarang pemerintah karena menimbulkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, kelompok Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai keputusan Presiden Jokowi untuk membuka keran ekspor pasir laut sangat menguntungkan kalangan pengusaha dan merusak ekosistem laut serta mengancam eksistensi pulau-pulau kecil. Secara substansial ini inkonstitusional karena dia bertentangan dengan perintah dari undang-undangnya. Undang-undangnya memerintahkan negara menjaga lingkungan, memulihkan lingkungan, mengurangi kerusakan dari pencemaran. Yang diambil langkah oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah ini justru sebaliknya. Pemerintah mau mengambil pasir, mengeruk pasir hasil sedimentasi alam. Semua pasir di Indonesia ini hasil sedimentasi alam, hasil proses alam. Jadi walaupun bahasanya mau memulihkan daya dukung lingkungan, bahasanya memparkan sedimentasi, tapi niatnya itu jahat, niatnya itu merusak. Mulyono buka keran pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup dan saat ini dibuka kembali oleh Mulyono. Nelayan pun akhirnya gigit jari. Halo Sobat RJ, kembali lagi sama gue. Siap membahas berita-berita yang bikin kita semua gelisah, gemes, tapi juga perlu kita cerna dengan serius. Kali ini kita bakal ngomongin kebijakan Presiden Mulyono yang lagi-lagi bikin kita semua garuk-garuk kepala. Jadi begini Sob, Pak Mulyono baru saja buka kembali keran ekspor pasir laut yang sudah ditutup selama 20 tahun. Bayangin, 20 tahun ditutup bro, ditutup rapat-rapat karena menyebabkan semakin tingginya kerusakan ekosistem, pesisir-pesisir pulau yang dijadikan tambang. Tapi sekarang, kebijakan ini pun dibuka lebar-lebar, kayak toko pas Black Friday. Nah, kalian tahu nggak kenapa kebijakan ini dilarang selama 2 dekade? Ya, karena dampaknya sangat begitu luar biasa terhadap lingkungan laut kita. Tempat kita dapat ikan, udang, dan berbagai macam biota laut bisa rusak parah gara-gara pengerukan pasir ini. Tentu saja hal ini juga berpotensi abrasi yang bisa semakin menyempitkan pulau-pulau yang kita tinggali. Udah ada buktinya loh, nelayan-nelayan kita di Bintan, Kepulauan Riau sudah mulai gelisah dan cemas. Mereka khawatir kalau pasir laut dikeruk, ekosistem laut bakal terganggu. Ikan-ikan pada kabur, laut jadi keruh, dan ujung-ujungnya nelayan gak bisa cari makan lagi, gak bisa nyekolahin anak-anaknya karena penghasilan mereka tergerus. Coba dengerin apa kata Bang Irwan, seorang nelayan di Bintan ini. Kata dia, yang pasti kami nelayan pesisir ini otomatisnya terancam. Kalau kami kan nelayan menangkap ikan, kalau gak ada hasil laut, gimana kami mau cari makan? Dengerin tuh suara sang nelayan yang sudah susah payah mencari nafkah buat keluarganya, sekarang tambah semakin cemas karena laut yang menjadi tempat mereka mencari rezeki bakal dikeruk habis-habisan. Kalian tahu nggak, kebijakan ekspor pasir laut ini bukan cuma masalah kecil. Nelayan-nelayan kita yang sehari-hari hidup di laut bisa jadi ke depan akan terancam kehilangan mata pencaharian. Di satu sisi, pemerintah bilang kalau kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Tapi di sisi lain, nelayan kita tetap was-was. Kayak yang dibilang Fairul, nelayan dari desa Tanjung Berakit. Yang jelas kita mau menghalangi pemerintah juga nggak bisa. Karena pemerintah punya kuasa, punya orang-orang yang bisa dijadikan algojo untuk menindas yang tidak setuju. Keluhan Bapak nelayan tersebut sangat jelas sih, itu bagi yang punya simpati. Di sini ada ketidakadilan, bahkan bisa mematikan periuk para nelayan. Sedih banget ya, kan udah kerja keras, hasilnya dari melaut hanya cukup buat makan dan sekolahkan anak-anak, malah dapat kebijakan yang seperti ini. Dan ini bukan cuma nelayan di Bintan yang saat ini khawatir. Di Bali, meskipun Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali, yaitu Iputu Sumardiana bilang, pasir di Bali nggak ada yang bakalan diekspor, tapi tetap saja ada kekhawatiran dari para aktivis lingkungan. Salah satunya adalah Bokis, Direktur Eksekutif Bali. Bokis pun bilang kebijakan ini berpotensi memperparah keadaan pesisir Indonesia dan Bali khususnya. Menurut dia,
Ekspor pasir yang sejalan dengan aktivitas tambang pasir laut akan berpotensi menyebabkan abrasi, kerusakan di sepanjang pesisir, dan pulau-pulau kecil lainnya. Coba bayangin, pantai-pantai indah di Bali, tempat kalian liburan, pun bisa rusak gara-gara penambangan pasir laut. Dan bukan cuma itu, dampak abrasi juga bisa ngancurin terumbu karang, biota laut yang sangat penting buat keseimbangan ekosistem. Dan kalau terumbu karang rusak, habislah sudah. Di sini Bokis juga ngingetin soal rencana proyek konservasi pantai di Bali yang sebenarnya bisa jadi kedok buat tambang pasir laut. Dia bilang, proyek ini kami duga hanya kedok saja karena lokasi penyelamatan pantai tersebut berdekatan dengan hotel-hotel berbintang yang akan terkena abrasi. Nah loh, jadi ini proyek buat selamatin lingkungan atau justru buat kepentingan bisnis ya? Hotel-hotel bintang 5 yang biasanya menjadi tempat turis nginap bakal diselamatkan dengan cara ngorbanin lingkungan sekitar. Serem banget ya kalau bener kejadian. Di Bintan, para nelayan sudah mulai bersuara. Mereka emang gak bisa melawan kebijakan pemerintah secara langsung, karena mereka sadar mereka hanyalah rakyat kecil, jadi gak akan mungkin melawan penguasa. Tapi mereka di sini terus berharap ada keadilan buat mereka. Dan menurut saya sih, kalau tambang pasir laut ini beneran harus terjadi, ya minimal harus ada ganti rugi buat para nelayan, biar mereka bisa mencari usaha lain seperti buka laundry atau usaha-usaha yang lainnya. Tapi konsekuensinya, siap-siap saja, ntar pemerintah akan impor ikan asin serta ikan teri secara besar-besaran. Lah iya toh, kalau para nelayan sudah jengah dan mencoba mencari rezeki dengan cara lain, gimana coba? Memang kasihan sih rakyat kecil di negeri Konoha ini. Mereka semua cuma bisa gigit jari dan nonton dari jauh, sementara laut mereka dikeruk, kehidupan mereka pun terancam. Tapi kita tahulah, meskipun mereka seandainya diberi kompensasi oleh penguasa, kompensasi itu gak akan bisa nutupin semua kerusakan yang terjadi. Dan lingkungan yang rusak pasti akan butuh waktu lama untuk dipulihkan. Dan itu pun kalau bisa pulih. Sekarang mari kita pikirkan bareng-bareng, apakah kebijakan ini benar-benar demi kepentingan rakyat atau hanya segelintir orang yang bakal menikmati hasilnya? Nelayan sudah sangat jelas terdampak, lingkungan makin terancam. Tapi apakah keuntungan dari ekspor pasir ini bakal beneran dirasain sama rakyat kecil? Atau cuma jadi ladang emas buat pihak-pihak tertentu? Makin kesini, gue sebagai rakyat jelata makin miris dan sedih melihat kebijakan demi kebijakan semakin tidak jelas arahnya. Banyak dari kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan rakyatnya sendiri, tapi menguntungkan buat para oligarki. Dan kebijakan keran pasir laut ini adalah salah satu contohnya. Di dunia ini, yang namanya kebijakan pemerintah seharusnya berpijak pada rakyat, bukan cuma nguntungin segelintir orang di atas. Kalau kita sebagai rakyat jelata nggak kritis dan cuma diem saja, kebijakan yang nggak adil kayak gini bakal terus berjalan. Para penguasa pun akan terus semena-mena terhadap rakyatnya sendiri. Dan di sini kita juga harus peduli sama lingkungan kita, karena kalau alam rusak, kita semua yang bakal ngerasakan dampaknya. Laut yang tadinya bersih penuh ikan bisa berubah menjadi kubangan lumpur kalau pasirnya dikeruk habis-habisan. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama kebijakan ekspor pasir laut ini? Atau kalian malah setuju sama para nelayan yang jelas-jelas merasa dirugikan? Jangan lupa komen di bawah ya. Kita diskusi bareng-bareng. Dan jangan cuma menjadi penonton doang. Kasih suara kalian. Karena negeri ini akan hancur secara perlahan-lahan kalau kalian hanya diam. Oke sob, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Salam dari rakyat jelata.